ini kenapa dibalik, Mas? Nah, untuk plat ke apa Ya ya? kayak habis direbus sih Iya, daun. seperti itu. Cuman nggak terlalu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Domba Berkah. Nah, hari ini saya mau ngajak kalian buat ngikutin kegiatan teman-teman pengelola di kandang kami. Nah, semoga nanti bisa menjadi bahan sharing yang menarik buat kalian semua yang suka dengan industri peternakan. Nah, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. Yuk, ikutin terus kegiatan kita hari ini. Oke, Mas Yudi, selamat pagi. Nah, ini kita sekarang sedang bersama Mas Yudi, pengelola kandang kita yang di Cogrek. Hari ini kegiatannya apa, Mas? Rencana kita mau review bikin pakan di kandang Domba Berkah ya rencananya. Oh, rencananya kegiatan hari ini kita bikin pakan ya. Iya. Nah, biasanya mungkin buat temen-temen pengolahan pakan atau pengawetan pakan udah biasa. Nah, cuman saya menariknya mau share liputan kali ini karena memang ada beberapa critical point yang bisa menjadi hal kunci dalam suksesnya bikin pakan ternak gitu ya, pengolahan pengawetan pakan ternak. Nah, yuk mungkin kita akan ikutin kegiatan kita yang nanti langsung dipandu sama Mas Yudi ya. Ya. Oke, yuk Mas Yudi, Oke. kita jalan. Kita mau ke mana nih? Ke kebun dulu ya. Ke kebun dulu, Ke kebun dulu ya. Yang biasa kita arit, yang kita ambil. Gitu. Oke, ya. Yuk Ada kita kodok, sambil. ada pakcong, ada Zanzibar. Ada Zanzibar, pacong sama odot ya, Iya. sama yang lain-lain. Oke, yuk kita sambil jalan nih ke kebun dulu. Oke, ikutin terus kegiatan kita hari ini. Nah, ini salah satu kebun hijauan pakan ternak kita nih ya. Kemarin sebagian sudah dipanen. Ini Zanzibar sama pacong. Itu yang di sana kebetulan udah babat habis odot ya. Kita mau ke kebun yang lain. Situ ya. Ya, lokasi yang ketiga ini. Lokasi ketiga. Nah, ini HPT kita tuh ya. Bisa dilihat. Nah, ini pakcong ya. Pakcong sama apa Mas? Zanzibar yang di sini ya? Iya, sama Zanzibar. Apa Inggris? Zanzibar kayaknya ya. Zanzibar, iya. Zanzibar. Nih HPT kita. Udah lumayan tua. Ini udah ketuaan atau gimana Mas? Ada Sebenarnya kalau untuk kambing sih udah ketuaan sebenarnya. ketuaan. Nah, sebenarnya udah ketuaan. Kalau untuk sapi memang kurang tua sedikit. Harusnya kalau untuk kambing ini kita ini jangan sampai terlalu keras di sininya. Oh, Jadi batangnya ya. Ya kan kita mau bikin, kalau saya bikinnya kan silase. Iya. Untuk pakan sendiri di sana kita bikin silase ya. Jadi kalau untuk batang ini kan kita benar-benar harus choppernya yang benar-benar yang harus hancur. Halus. Yang halus gitu. Jadi kalau umpamanya kita panen, ini nanti minimal dibuang segini. Oh, Ya gitu. mungkin kalau untuk bibit lagi. Ini kita- kemarin kelewat ya karena kelewat. kita masih manen yang sebelah sana ya. Nah, Dan coba lagi kalau saya prinsipnya ngambil manen odot, pakcong ataupun Zanzibar, kalau saya tebang habis. habis Jadi sampai habis pangkal bawah. ya. Jadi yang keluar nanti anakan. bukan Ya udah. tunas depan Coba kan, sambil tapi ditebang anakan. kali Mas, Oh, iya, biar boleh. dikasih contoh kali ya. Tuh ya. Oh, habis ya. Tinggal Tinggal ini. kalau orang Jawa bilang ngepok, Ya. ngepok ya. Jadi yang keluar nantinya itu anakan. Jadi ini semakin besar, semakin banyak gitu. Oh, tuh. Jadi ini sekalian kita ambil. Kita bikinnya nggak langsung sekaligus ya Mas ya. Iya. Karena bikinnya dikit-dikit dulu ya. Oke, nanti kita lihat lagi Kendala tenaga juga ya. tenaga kita karena memang timnya belum banyak ya, Ini masih terbatas. Oke, kita coba ke Zanzibar kali Mas ya. Zanzibar boleh. Kita ke Zanzibar, yuk. Kita lihat ke Zanzibar. Assalamualaikum Pak Apin. Ini Lagi Zanzibar. beres-beres. Ini mau manen. Perbedaan Zanzibar yang
perbedaannya signifikan dari Zanzibar sama pakcong ya. Nih ikut manen dulu ya. 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 Dia sama-sama minim bulu. Minim bulu. Sama-sama minim bulu, tapi perbedaan ada di warna. Dia cenderung Lebih terang ya. Iya. Cenderung ke apa ini ya? Hijau. Kalau yang ini pakcong kebiruan. Nah, ya lebih gelap lah ya. Iya. Lebih gelap. Terus dia bentuk ininya sangat jauh berbeda kan. Kalau ini biru, cenderung gelap biru pokoknya. kehijauan ya. Ya. Kalau ini cenderung kalau terang. kena matahari warnanya bisa kelihatan lebih putih. Nah, yang ini lebih pakcong, lebih hijau, lebih gelap gitu. terus kenapa valabilitasnya lebih tinggi Zanzibar? Dia sendiri batangnya walaupun sudah seperti ini lebih empuk. Lebih empuknya. Oh, dia lebih empuk. Kalau perbedaannya kalau di pakcong kalau udah seperti ini keras. Keras. Ini lebih keras kalau pakcong. Ini keras kalau pakcong lumayan keras. Kalau Zanzibar empuk ya. Kalau Zanzibar empuk. Perbedaan di situ. Kan? Makanya kalau untuk nilai gizi sendiri katanya Zanzibar ini lebih tinggi. Ya. Nilai proteinnya apanya gitu ya. Oke. Yuk, ini sambil kita panen sama ya. Terus bentuknya ya, tunasnya, mekarnya. Waalaikumsalam. Wah. Udah mulai panen? Iya, ini dipanen, Pak. Mulai kita panen ini. Oke, kita lagi panen dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Bentar. Oke, yuk. Oke, kita udah sampai rumah, kita lanjut nyoper. Ini udah posisi rumput udah kita layuin 2 hari ya. 2 hari, rumput campur-campur ini. Kita bikin memang nggak sekaligus banyak, cuma kita dikit-dikit aja, continue aja. Oke. Ya udah, berarti ini kita coba chopper dulu ya. Iya. Kita cacah dulu, baru nanti kita proses ke ininya. Oke, boleh Mas. Kita langsung chopper. Oke, ini tadi hasil hijauan yang sudah kita chopper ya. Jadi kita mau langsung proses pengawetan ya. Iya, masuk pengemasan. Pengemasan di silase ya Mas ya. Silase. Nah ini apa yang diperlukan? Jadi di sini saya karena silase ini bisa dibilang layu tapi nggak benar-benar layu. Saya pakai tetes ya untuk mempercepat. Sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, cuman itu apa yang mengharuskan make dan apa yang nggak perlu make gitu? Proses pelayuannya atau gimana Mas? Sebenarnya kalau saya sendiri proses pelayuan ini kalau benar-benar layu dia ya, benar-benar layu ini saya nggak harus pakai ini. Durasinya berapa itu? Durasi Pelayuannya lamanya? yang Normalnya kalau tergantung rumputnya, kalau kayak kinggrass, pakcong itu sekitar bisa 4-5 harian. 4-5 hari? Iya, ini kemarin saya cuma layuin 2 hari. 2 hari? Iya, jadi saya untuk bantu mempercepat proses terjadinya fermentasi itu tadi. Kita berikan tetes tebu ya. Oh, itu. Jadi ini. lebih ke untuk mempercepat proses. Untuk mempercepat proses aja ini sebenarnya. pelayuan ya. Iya. Ya. Gitu. Oke, jadi ini bahan-bahannya normal hanya sebatas ya, tetes tebunya, tetes air sama garam ya sebagai tambahan mineral ya. Tambahan mineral ya. Oke. Untuk garam sendiri ukurannya, dosisnya ditentuin aja. Sebenarnya kalau untuk garam sendiri kalau saya makainya 0,04% ya dari pakan yang dibuat itu tadi gitu. Jadi kalau umpamanya untuk pakan 1 kuintal itu saya makainya cuman sekitar berapa ya? Segenggam ada gitu. Ya kurang Gampangannya lebih. aja. Kurang satu lebih tong ini. 1 tong penuh ini saya pakai 2 genggam. 2 genggam. 2 genggam seperti yaudah. ini. Jadi sebagai acuan kita ngitung gramasinya Gramasinya ya. Ini jadi kita ini ya 2 genggam untuk 1 tong ukuran 150 liter ya. 150 ini ya? liter ya. Oke. Terus untuk tetesnya sendiri kurang lebih saya pakai sekitar 100 mili. 100 mili ya. Nah, catatan hanya untuk mempercepat ya. Ya. Kalau saya hanya untuk mempercepat.
sekitar Oke, segini. jadi Gelas kalau ini memang proses pelayuannya itu sudah maksimal, kita nggak perlu. proses pengawetan silasenya nggak perlu pakai Oh, tetes perlu ya. pakai, Itu. Jadi itu satu critical point juga ya Mas ya. Iya. Kalau kita pengen bikin silase dan langsung dalam waktu yang cepat, cepat segera untuk langsung diberikan pakannya ke ternak. hewan, Iya. ke ternak, itu berarti ya ini cuman teknik aja ya. Iya, airnya kurang lebih 1 gayung, mungkin 1 liter ini mungkin ya. Iya, 1 literan. Oke, ini tadi larutan untuk molasenya, mempercepat proses pelayuannya udah siap. Nah, ini kita langsung masuk ya. Masuk ke dalam tong. Ini kita masukkan beberapa layer gitu ya, Mas Yudi ya. Beberapa layer kita siram pakai molase, nanti ditumpuk lagi, gitu ya prosesnya. Atau sebetulnya kita aduk langsung di sini juga bisa ya? Ya bisa, sebenarnya bisa juga aja, ya. Bisa. Bisa juga diaduk dengan hijauannya, disiramkan, diaduk-aduk, itu juga bisa. Nah ini kalau ini kita, ini kita, ini ya dilihat. Nah, padetin ya. Ini supaya nggak ada rongga udara ya. Jadi dari yang menunjang keberhasilan silase Jadi itu apa salah sih satunya kepadatan itu sendiri. Padatan. Semakin padat kita pengemasannya, insya Allah semakin memperkecil peluang untuk gagal. Karena sebetulnya udara yang ada di dalam itu akan apa? Akan mengaktifkan bakteri pembusuk atau apa, Mas? Iya. Gimana? Sebenarnya kalau sampai si bahan ini tadi kurang padat, memang kan ada rongga-rongga yang memungkinkan untuk jamur berkembang biak seperti jamur-jamur yang membuat terjadi kebusukan itu ya. Membuat seperti ini kan kalau hijauan seperti ini kan kadar oksigennya kan masih tinggi ya, masih tinggi. Jadi kalau ditimbun di sana kita nggak padat, ini kan jadinya gas itu. Oke, kita selesaikan dulu ya. Nah ini kira-kira prosesnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi nanti sampai penuh ya, sampai penuh padat baru kita akan tutup, kita kunci. Nah ini kenapa dibalik, Mas? Nah, untuk tujuan pembalikan sendiri, supaya maksudnya kalau di rumput itu sendiri kadar airnya lebih dari 30%, itu dimaksudkan supaya dia bisa turun ke bagian sini. Oh gitu. Nah gitu. Jadi andai kata pun kita gagal, pembusukan itu adanya di sini aja. Di bawah ya. Begitu kita balik, kita ambil langsung yang kita kesini, keluarin ya? Iya, insya Allah berhasil. Gitu. Jadi istilahnya kalau gagal, kita langsung keluarin dulu ya? Iya. Oh, gitu. Itu pun kalau air berlebih biasanya suka keluar dari sini. Suka tumpah ya? Suka tumpah, merembes. tapi itu berarti nggak rapat, bukan? Ya bukan rapat sebenarnya. Tapi tetap bisa tapi tetap dia bisa rembes. Terus gitu. kalau ini yang apa namanya telur, apa tuh telur lalat ya biasanya juga? Sebenarnya kan penggunaan tetes ini sebenarnya ada baiknya, ada kurang baiknya. Baiknya itu untuk proses pembuatan ini dia jadi lebih cepat ya. Untuk pembentukan asam laktat ini dia cepat berkembang dengan baik. Cuman kekurangannya lalat ataupun ya mikroorganisme lainnya kan dia suka sama yang manis-manis itu, yang mengundang lalat itu kan. Seperti tetes ini kan mengundang lalat. Jadi kadang-kadang dia nempel di sini, di sela-sela ini bertelur, kadang-kadang telurnya masuk. Nah itu termasuk jadi belatung kenapa harus dibalik itu tadi ya? Kalau posisi kita seperti ini kan, kadang-kadang kita nggak kontrol. Masuk. Ini basah. Ini ya. basah, ini nempel di sini, bertelur dia, masuk. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah busuk kan, otomatis dari atas udah busuk. Nah gitu. Biasanya kalau ini sih apa sih critical point-nya yang bikin kadang suka gagal gitu? Proses yang pasti kalau yang saya pahami sendiri, satu dari bahannya mungkin yang sudah terkontaminasi ya. Kalau ada sebagian teman yang memakai, kalau rumput itu dicoper dulu, ketika dia kurang layu itu didiamkan. Kadang di situ yang mengundang lalat
untuk bertelur di situ. Oh, Itu jadi juga bisa gagal. baiknya itu Baiknya dilayukan dulu, dilayukan dicoper baru baru dicoper. masuk gitu. Oke. Ya secepat mungkin masuk itu semakin bagus. itu versi kita Kalau ya, versi saya, kita versi ya, saya versi sendiri kita ya. Gitu. Terus untuk keduanya dari segi kepadatan bisa jadi dari segi kepadatan, terus kurang layu rumputnya, mungkin kurang bervariasi, mungkin bisa juga gitu. Seperti itu. Rata-rata kan seperti rumput odot, rumput kinggrass kayak gitu, kadar airnya kan terlalu tinggi. Di situ yang membuat sering gagal itu untuk teman-teman Jadi sendiri. lebih ke kadar air yang terlalu banyak biasanya itu menimbulkan jadi pembusukan. Jadi ya? pembusukan, jadi Pembusukan. bukan terfermentasi, malah terbusukan gitu. Kita boleh dikasih unjuk nggak? Yang sudah jadi? Ada yang sudah jadi iya, dan bisa dibuka. Ini Siap. berarti kalau seperti ini kita paling cepat berapa lama bisa kita diamkan terus Kita langsung panen. kita konsumsikan ke hewan? Kalau saya paling cepat 4 hari. 4 hari itu sudah. Kan kalau hari pertama prosesnya, kalau prosesnya itu kan pembentukan asam laktat itu sendiri ya, yang membuat awet itu kan sehari dia karena sehari semalam itu pembentukan itu kan di dalam rongga ini panas, di dalam drum ya, ini berubah itu. temperaturnya. Nah, hari kedua ini udah asam laktat itu udah ngumpul, ibarat katanya menguasai. Hari pertama itu dia panas, suhu panas mematikan parasit-parasit yang ada di dalam ini. Hari kedua dia terbentuk, hari ketiga dia udah menguasai si rumput itu sendiri. Hari keempat sebenarnya udah bisa dipanen sebenarnya. Hari keempat. Jadi paling cepat ya. Hari keempat itu tanpa penggunaan probiotik molase atau prebiotik juga samakah? Beda ya? Ya sebenarnya karena alami asam laktat alami dari tumbuhan kan beda ya. Iya, ya sebenarnya kan tadi saya bilang tadi ideal dari pembuatan silase itu atau fermentasi sendiri kan sebenarnya 2 sampai 3 minggu ya. Dia sudah merubah tekstur, merubah warna, merubah rasa, meningkatkan mutu gizinya, seperti itu. Nah, kalaupun di bawah 2 atau 3 minggu itu ya sudah bisa dengan catatan 4 hari paling cepat itu tadi gitu. 4 hari, 5 hari. Kalau saya biasanya 4 hari itu kalau memang sudah darurat, nggak ada pakan, memang saya sudah bisa buka. Dipanen ya, lah ya. Sudah saya panen gitu. Cuman ya kalau saya paling 4 hari, 5 harian itu di situ. Cuman kalau idealnya memang 2-3 minggu waktunya itu. Kalau yang sudah jadi ada di sana. Kita bisa kasih unjuk yang sudah jadi ya. Ini kebetulan sisa ngasih makan. Jadi kalau sudah terlanjur dibuka itu harus segera habis dalam 1 hari kali ya? 3 hari. Prosesnya 3 hari masih bagus ya? Prosesnya kalau warna ya. masih tertutup itu bisa 2 tahun kuat. Cuman kalau aromanya wangi tapi tidak terlalu menyengat. Menyengat, iya. Tidak menyengat. Nah, warnanya warna daunnya kayak direbus ya. Cenderung coklat ke apa ya? Ya kayak habis direbus sih daun. Cuman belum terlalu layu ya. Aromanya khas, aromanya seger ya, gitu. Kayak salad sih ya aromanya. Aromanya kayak salad ini. Nah, ini yang kira-kira dalam proses didiamkan selama 4 hari sudah bisa kita berikan ke hewan. Mungkin kita coba kasihkan ya. Nah, nih. Oke. Oh tuh, ternyata doyan banget nih ya. Ini tadi kita berikan hijauan langsung. Nah, ini yang yang silase ya. Ini sebelumnya sudah kita kasih pakan hijauan murni tanpa proses silase ya. Nah, ini beda nih. Ini masih ada yang nyisa nih, warnanya juga beda kelihatan. Hijau dan ini cenderung layu. Nah, itu dia ternyata hewan lebih suka yang kita proses silase gitu. Oke, Mas Yudi, terima kasih banyak. Jadi mungkin kita resumkan ya untuk proses silase sendiri, critical point yang bisa diambil dari kegiatan kita hari ini. Jadi pada saat proses pemilihan hijauan itu sendiri ya, itu yang pertama bahan baku yang digunakan. Kemudian tadi ada proses ininya juga, proses penggilingan. Ya, penggilingan sebelum masuk ke dalam wadah silase atau tong atau bisa ke plastik ya. Jadi kalau versi kita disarankan proses chopper itu dilakukan pada saat mau memasukkan ke dalam drum silase gitu ya. Itu lebih mengurangi resiko adanya bakteri, jamur dan lain kegagalan. Kemudian critical point yang ketiga juga tadi ada trik, kita balik nih ya. Kita balik tongnya
supaya proses silase dan kadar air yang terlalu banyak, andai kata Iya. proses pelayuannya belum terlalu maksimal dan masih ada kadar air yang terlalu tinggi, itu akan ngumpul di bawah. Iya. Gitu. Jadi saat kita buka tongnya, itu pembusukan daun Yang gagal itu sudah ada di atas semua, jadi yang bawahnya masih ini. Oke, dan yang ketiga tentunya waktu pengawetan ya. Pengawetan, Itu ya. kalau kita asumsikan tadi di kita sendiri sih selama ini experience yang sudah kita lakukan kurang lebihnya 4 hari paling cepat ya. Iya, Itu 4 dengan hari. bantuan molase ya. Molase Dan 4 silase hari, sendiri 5 bisa hari. dilakukan dengan pemberian molase maupun tidak. Kira-kira gitu ya, Iya. Mas? Oke, terima kasih banyak ya. Jadi nanti mungkin di kegiatan berikutnya kita akan bahas fermentasi kali ya. Iya, mungkin kita nanti Fermentasi diskusi seluk-beluknya masalah fermentasi, perbedaannya sama kekurangan kelebihannya, nanti kita bahas di diskusi berikutnya. Oke, terima kasih banyak Mas Yudi. Nah, Oke, buat teman-teman, semoga tayangan ini bermanfaat. Buat yang merasa ada manfaatnya, silahkan dipetik dan diambil manfaatnya. Jika mana memang menimbulkan kontroversi, silahkan memberikan saran juga boleh. Mungkin itu dulu, kita tunggu di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.